Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya, Latifah Arumsari, dan dua teman saya, yaitu Dandi Arimansyah dan Fatur Rizky Brilian, akan mempresentasikan parallel bucket sort using MPI. Bucket sort adalah algoritma pengurutan yang membagi n data ke dalam berbagai ember atau bucket berdasarkan karakteristik tertentu, lalu melakukan pengurutan pada setiap ember secara parsial. Nah, menurut Coleman dan kawan-kawan, pada bukunya, algoritma bucket sort mengasumsikan bahwa masukan dibuat secara acak dan didistribusikan secara seragam dengan kondisi tidak berketergantungan satu sama lain. Nah, di sini ada ilustrasinya. Yang paling atas ini adalah angka-angka acak yang akan diurutkan. Nah, dari angka-angka acak ini kemudian akan diberikan pada masing-masing ember atau bucket. Kemudian di dalam masing-masing bucket akan diurutkan, seperti misal ini, di sini ada 98, kemudian akan diurutkan menjadi 89, begitupun ember-ember lainnya. Kemudian akan di-gather atau jadikan satu menjadi baris angka yang berurutan. Nah, selanjutnya ada partisi algoritma bucket sort, yaitu yang pertama, membagi banyak data atau N dengan jumlah prosesor atau P, kemudian broadcast all to all untuk mengirim data ke setiap proses. Nah, di sini ada macam-macam rutinitas komunikasi kolektif, yaitu ada broadcast, scatter, getter, all getter, dan all to all. Nah, di sini algoritma bucket sort menggunakan all to all. All to all ini merupakan perpaduan dari scatter dan getter, artinya setiap proses memiliki elemen-elemen yang telah disimpan dan nantinya akan disebarkan ke semua proses. Nah, jadi untuk dekomposisi pada permasalahan algoritma bucket sort ini, kami menggunakan teknik data decomposition. Data decomposition ini teknik untuk mempartisi data menjadi beberapa unit. Nah, di sini kita menyebutnya dengan istilah bucket. Jadi banyaknya bucket itu tergantung dengan jumlah prosesor yang kita sediakan atau yang kita bagi. Nah, kemudian setiap bucket itu mempunyai interval masing-masing. Jadi angka yang berada pada interval tersebut akan masuk ke bucket tersebut. Nah, kemudian untuk jenis data decomposition yang digunakan yaitu intermediate decomposition. Karena pada algoritma yang kami gunakan ini hasil dari data yang telah dipartisi disimpan di dalam thread atau di dalam prosesnya masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk ke mekanisme proses dan mapping. Jadi pada proses dan mapping di algoritma ini dimulai dari membuat elemen n per p secara acak pada setiap proses. N per p di sini artinya adalah banyaknya data dibagi jumlah prosesor atau jumlah thread. Nah, kemudian yang kedua, menentukan bucket kecil yang terisi data untuk setiap proses. Jumlah bucket sesuai dengan jumlah prosesor yang tersedia. Semisal prosesornya ada 4, maka jumlah bucket kecilnya juga ada 4, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bucket kecil tersebut dikirim dari proses ke semua proses yang sesuai dengan menggunakan fungsi MPI all to all. Selanjutnya yang keempat, setelah bucket dibagikan setiap proses, nah pada tiap proses tersebut melakukan pengurutan secara lokal pada bucketnya masing-masing menggunakan fungsi qsort atau quicksort. Nah, langkah terakhir, mengirim bucket-bucket kecil yang telah diurutkan pada setiap proses. Nah, mengirimkannya ke proses root atau master dengan menggunakan MPI getter. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini merupakan visualisasinya. Sumbernya dari buku Parallel Programming Second Edition. Nah, awalnya terdapat angka yang tidak urut, kemudian menggunakan fungsi all to all untuk mengirim data ke setiap prosesor. Nah, diketahui ini ada P prosesor. Lalu setiap prosesor melakukan sortingnya masing-masing pada tiap bucket kecil. Disorting tiap bucketnya. Nah, kemudian digabungkan semua angka-angka yang telah diurutkan pada tiap bucket, mulai dari prosesor 1 sampai prosesor terakhir, digabungkan pada proses master atau root menjadi list yang sudah terurut angka-angkanya. Nah, mungkin sekian
proses dan mapping dari algoritma ini. Selanjutnya kita masuk ke implementasi kodenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari algoritma bucket sort menggunakan bahasa C++. Nah, pertama yang mesti kita lakukan yaitu mengimport seluruh library yang akan kita gunakan dalam algoritma ini, mulai dari library mpi.h, kemudian stdlib dan juga stdio. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari quicksort. Quicksort ini digunakan untuk mengurutkan elemen yang ada pada masing-masing proses atau masing-masing paket. Jadi kan bucket sort ini terdiri dari berbagai macam beberapa paket. Nah, setiap paket itu diurutkan menggunakan fungsi quicksort ini. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di sini ada fungsi find packet, yaitu untuk menemukan paket mana yang akan dipakai oleh elemen berdasarkan jumlah prosesor. Lalu kita menuju ke fungsi main. Nah, pada fungsi main ini pertama akan menampilkan please include n, yaitu kita diminta untuk memasukkan nilai n, yaitu besarnya jumlah angka yang akan kita urutkan. Kemudian MPI init digunakan untuk menginisiasi proses MPI, kemudian MPI comrank digunakan untuk menginisiasi proses rank, dan kemudian akan dimasukkan ke variabel myRank. Oh ya, di sini juga ada MPI comSize. Nah, di sini untuk menginisiasi ukuran proses, nanti akan dimasukkan ke variabel p. Nah, selanjutnya kita akan mengenerate dari jumlah elemen dibagi dengan proses, menentukan dia akan masuk ke bucket atau masuk ke proses yang mana. Nah, di sini saya memiliki sebuah contoh. Gambaran dari fungsi tadi kira-kira seperti ini. Contohnya seperti ini. Di sini ada 12 elemen, ya, dimana nilai maksimalnya yaitu 81 yang berada di array ke-7, indeks ke-7. Kemudian akan kita bagi ke dalam 10 paket. Nah, rumusnya seperti ini. Sel dari 81 ditambah 1 kemudian dibagi 10, akan ada nilainya 82 dibagi 10, yaitu 8,2. Lalu kita bulatkan ke atas sehingga hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini adalah intervalnya. Misal ini elemen indeks pertama adalah 22, maka kita bagi 9. Nah, jawabannya adalah 2, sekian, 2,4. Nah, maka dia akan masuk ke indeks kedua. Demikian seterusnya, 45 dibagi 9 dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ke algoritma yang tadi. Nah, di sini ada fungsi MPI all to all. All to all ini merupakan gabungan dari MPI scatter dan MPI gather. Jadi digunakan untuk menyebarkan data, kemudian akan mengumpulkan kembali dari persebaran data yang ada di masing-masing proses tersebut. Nah, kemudian setelah tadi data disebar, data akan diurutkan menggunakan quicksort pada masing-masing. Nah, pada masing-masing bucket data akan diurutkan menggunakan algoritma atau fungsi quicksort. Setelah diurutkan dan setelah mendapatkan hasilnya, maka akan akan dikumpulkan kembali melalui fungsi MPI gather ini. Nah, setelah itu masuk ke fungsi kita mengecek hasilnya. Jika rank 0 atau berasal dari parent, maka algoritmanya seperti ini. Kemudian akan menampilkan pesan bahwa sorting, jika sortnya sama dengan 1 atau benar, maka akan menampilkan pesan bahwa pengurutan telah berhasil. Kemudian akan menampilkan jumlah elemen, ukuran elemennya, kemudian jumlah proses, dan juga waktu eksekusinya. Kemudian kita akhiri dengan finalize. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan program ini. Pertama kita build solution dulu.
Setelah itu kita pilih running program menggunakan CMD. Kita ketikkan MPI exec, kemudian tulis nama filenya, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sorting correct menunjukkan bahwa program ini berhasil diurutkan dengan nilai inputan 20 elemen dengan 4 prosesor. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.